Nabi. Kisah teladan Nabi. Assalamualaikum. Yuk dukung Kabi dengan menekan tombol subscribe. Selamat menonton. Raja Harun Ar-Rasyid dan Bahlul yang gila. Abu Wahab Bahlul bin Amr Asy-Syairafi Al-Kufi adalah seorang sufi yang sangat terkenal. Dia ahli dalam ilmu tasawuf dan syair. Dia juga ahli dalam mendongeng. Semasa hidupnya, dia telah banyak menghasilkan karya-karya luar biasa yang diikuti oleh banyak orang. Abu Wahab Bahlul lebih dikenal dengan nama Bahlul. Semakin tinggi ilmu yang dimilikinya, semakin kuat pula imannya. Perilakunya sehari-hari pun semakin zuhud. Bahlul meninggalkan kesenangan dunia dan memilih untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap hatinya. Tidak tamak akan harta dan tidak larut pada kesenangan dunia. Semakin lama, perilaku Bahlul semakin terlihat aneh. Yang paling membuat orang heran adalah dia memilih tinggal di kuburan. Lihatlah dia. Orang itu aneh sekali. Setiap hari selalu datang ke kuburan. Bukan hanya datang saja, dia bahkan tidur di sana. Benarkah? Jadi dia ini tinggal di kuburan? Kabar tentang Bahlul yang tinggal di kuburan pun segera menyebar. Awalnya, masyarakat sekitar menganggap Bahlul sebagai pengemis biasa. Namun, anggapan itu berubah. Mereka menjuluki Bahlul sebagai orang gila. Karena setiap kali Bahlul bicara, tidak ada satupun yang bisa mengerti apa yang diucapkannya. Benar kan? Dia ini gila. Kata-katanya sungguh tidak bisa dimengerti. Suatu hari, Bahlul sedang dalam perjalanan menuju Baghdad. Di tengah jalan, dia bertemu dengan sekelompok anak kecil. Bahlul Al-Majnun! Bahlul Al-Majnun! Anak-anak itu berteriak, yang artinya Bahlul gila. Mereka terus berteriak sambil melempari Bahlul dengan batu. Bahlul sama sekali tidak membalas ataupun memarahi anak-anak itu. Dia terus saja berjalan sambil melantunkan syair. Cukuplah, aku pasrah kepadamu Tuhan. Dari segala apa yang dilakukan oleh mereka kepadaku, tidak ada tempat pelarian yang abadi kecuali menuju kepadamu. Semakin lama, keberadaan Bahlul semakin diketahui oleh orang-orang. Bahkan, kabar ini pun sampai ke telinga Raja Harun Ar-Rasyid. Suatu hari, Raja melihat Bahlul yang sedang berada di area kuburan. Hai Bahlul, kapan engkau akan sembuh dari penyakit gilamu itu? Ketika dia sadar bahwa rajalah yang bertanya, Bahlul pun segera bangkit dan naik ke atas pohon. Siapakah yang gila? Aku atau engkau, Harun? Para pengawal raja sudah bersiap untuk menangkap Bahlul. Namun, Raja Harun mencegahnya. Engkau yang setiap hari tidur di kuburan. Tentu saja engkau yang gila. Bahlul tetap berada pada posisinya di atas pohon. Dia memandang ke bawah dan berkata, Aku yang waras dan engkau yang gila. Bagaimana bisa? Raja Harun hanya penasaran saja. Dia ingin mendengar jawaban dari orang yang dianggap gila ini. Dia sama sekali tidak berharap akan mendapatkan jawaban yang masuk akal. Karena aku tahu bahwa istana yang megah itu dapat hancur kapan saja. Sedangkan kuburan ini akan tetap ada. Jawaban Bahlul justru membuat Raja Harun semakin tertarik. Dengan lantang, Bahlul mengatakan, Dan suatu saat, kuburan ini pasti akan menjadi tempat istirahat bagimu yang terakhir.
engkau masih belum mengerti? Aku mempersiapkan diri untuk tinggal kekal di sini. Sementara engkau menyibukkan diri membangun istana hingga melupakan kuburanmu sendiri. Sudah jelas bahwa engkaulah yang gila, wahai Harun. Raja Harun terdiam, hatinya bergetar mendengar apa yang diucapkan oleh Bahlul. Apa yang engkau ucapkan semuanya benar, Bahlul. Akhirnya, raja pun sadar bahwa Bahlul bukanlah orang gila seperti yang diceritakan oleh orang-orang. Berikan nasihatmu lagi, wahai Bahlul. Cukuplah kau pegang dan amalkan kitabullah. Raja Harun tidak bertanya lebih lanjut lagi. Dia sudah cukup puas dengan apa yang didengarnya. Sebagai imbalan, raja pun menawarkan sesuatu kepada Bahlul. Kau telah menolongku. Apakah kau menginginkan sesuatu dariku? Aku akan memberikannya sebagai imbalan untukmu. Ya, aku punya 3 permintaan kepadamu. Jika kau bisa mengabulkannya, maka aku akan sangat berterima kasih. Sebutkan saja. Pertama, aku ingin kau menambah usiaku. Tentu saja aku tidak mungkin bisa melakukannya. Kalau begitu, apakah kau bisa menjagaku dari malaikat maut? Ini permintaanku yang kedua. Aku tidak bisa mengabulkannya. Baiklah, engkau tidak bisa mengabulkan 2 permintaanku. Apakah engkau bisa mengabulkan yang satu ini? Katakanlah, aku akan berusaha mengabulkannya. Bahlul menghela nafas dan mulai berkata, Apakah engkau bisa memasukkanku ke surga dan menjamin bahwa aku tidak akan pernah masuk neraka? Aku tidak mampu mengabulkannya. Kalau begitu, aku tidak membutuhkan apapun darimu. Ingatlah bahwa engkau adalah seorang hamba dan bukan pencipta. Raja Harun mendapatkan pelajaran berharga dari orang yang dianggap gila. Manusia memang tidak bisa dinilai hanya dari penampilannya saja. Membaca adalah jendela ilmu. Kabi memiliki ratusan kisah seru. Ada seri fiksi Muslim, ada juga seri Abu Nawas, dan kisah inspirasi lainnya. Kita baca kisah Abu Nawas yuk! Kabi menggunakan bahasa yang pendek dan mudah dimengerti untuk anak-anak. Kabi juga dilengkapi dengan ilustrasi yang menarik, sehingga anak tertarik untuk terus membaca. Tandai cerita favorit di sini, atau tandai sebagai bookmark untuk kisah-kisah yang penting. Kabi juga punya banyak sekali kisah inspirasi lainnya. Pilih judulnya, baca ceritanya, dan pahami maknanya. Lihat pada gambar untuk membantu menyempurnakan imajinasi. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store.